Dan gue di sini jadi kayak punya kesadaran untuk gue melihat dua sisi gue dan sisi anak. Kalau gue nggak belajar psikologi, gue nggak ngerti ilmu psikologi. Lu mecahin itunya. Gue harus bisa mecahin. Gue sebagai ibu dengan ego gue sebagai ibu dan gue sebagai ibu yang memperdulikan mental anak. Maka saya tidak ikut-ikut. Tapi ketika kemudian merasa tidak ada progres. Mafia puasa, mafia Ramadan. Mafianya sahur. Mafia soleh loh nih. Patut dicontoh. Mafia religi. Seorang anak itu kalau nggak ada ibu pasti nggak ada secure-nya. Kayak orang kehilangan, padahal lebay banget. Bayi nih ibu cuma pipis bisa ngejer. Pasti kasih ya sih. Karena sosoknya nggak ada gitu. Nah itu yang gue lihat anak gue nggak dapet karena mereka tidak hidup bersama dengan sosok ibu. Ya kebayang sih. Tapi di lu nya sendiri nih, lu sekarang juggling 3 hal sekaligus, tanggung jawab lu sebagai profesional, tanggung jawab lu sebagai ibu dengan kondisi yang sekarang, tanggung jawab sebagai mahasiswa S2 nih. Lu juggling di dalam. Itu nggak nambah keempat ya, tanggung jawab sebagai istri. Tanggung jawab belum tuh, ntar terakhir tuh. Tanggung jawab sebagai istri belum. Bahkan lu juga aktif di kepartaian lah gitu. Itu juga menarik menurut gue yang lu dari mana sih itu datangnya tiba-tiba lu masuk ke aktivitas ke partai gitu. Satu gue mau tanya, lu juggling day to day lu tuh kayak gimana tuh di Pala tuh? Dari berangkat, datang ngolingan, datang dadakan, habis di lokasi, terus ngerjain skripsi apa? Lu memilah-milah drawingnya tuh gimana tuh? Laci-lacinya. Lu percaya nggak Ben? Kalau gue semakin gue multitasking gue semakin bagus. Semakin gue hidup, semakin gue enjoy, semakin semuanya tak gitu. Jadi misalkan gue mengerjakan sesuatu gue sambil karena gue tahu gue harus fokus dan gue harus memberikan full attention, jadi gue maksimal hasilnya. Itu gue nggak ngerti itu dari dulu. Ada 4 hal, 3 hal lo harus lakukan dalam 1 hari dan semuanya membutuhkan energi, full konsentrasi. Iya. Malah setiap itu lo malah bisa porsinya malah jadi pas gitu. Iya, malah gue happy. Jadi sampai rumah ketika gue taruh kepala gue di kasur, gue kayak wow, produktif banget hari ini, tidur gue nyenyak. Lo kasih reward buat diri lo. Iya. Habis itu lo happy, habis itu lo nyenyak, malah tidur lo jauh lebih nyenyak. Tapi gue adalah orang yang sangat menghargai me time. Jadi kalau pertanyaan lu tadi gimana cara gue mengatur, gue tidak pernah mau skip me time. Jadi ketika dalam seminggu gue udah berasa gue mau burn out, sebelum gue burn out, gue dah sehari ikutin maunya badan aja. Mau apa, udah Netflix kan aja seharian gitu. Oh, lu tahu porsinya juga. Nah, itulah ilmunya yang gue pelajari. Balik lagi, makanya gue bilang semua itu berguna untuk diri gue juga. Nah, kalau di ilmu psikologi itu me time tuh porsinya di mana tuh? Kenapa lu concern banget mengenai me time? Lu kasih 1 hari emang lu me time? Gini, kalau dalam psikologi me time itu menurut gue berhubungan dengan self awareness. Ada orang yang kenapa bisa sampai burn out dalam pekerjaan karena mereka tidak tahu when to break. Ketika mereka harus nafas dan memberikan waktu untuk diri mereka, bukan cuma tidur loh Ben. Tidur tuh lo meremin mata, tapi belum tentu mental lu terobati. Oh iya bener juga. Bangun. Istirahat bukan cuman, istirahat itu tidak sesimpel lu tidur. Tidak, belum tentu berarti lu beristirahat 100%. Pikiran lu juga beristirahat gitu. Enggak, istirahat itu ada 2, fisik dan mental. Tidur itu istirahat fisik lu, mental lu nggak istirahat. Istirahat mental apa? Lu yang kasih tahu gue diri lu maunya apa. Kalau gue adalah orang yang sangat suka dengan seni. Istirahat gue apa? Gue main piano, gue mewarnai, gue bikin puisi. Itu buat gue istirahat gue. Itu terapi gue. Jadi kalau ada orang ngomong gila ya terapeutik banget, itu nggak lebay. Oh benar. Emang ada mungkin banget lo nemuin kegiatan-kegiatan yang terapeutik buat lo. Sesimpel apa? Lu nyetir malam-malam dengerin lagu, tapi tuh lo terapeutik banget ya gitu. Ngerti nggak? Dan lu akan menjadi beruntung ketika lu bisa menjalankan itu tanpa lu bergantung dengan siapapun. Dan itu mutlak penting. Terutama buat lo yang intensitas kerjanya juga penting banget. Kalau buat gue, karena gue termasuk kepribadian yang introvert ya. Jadi buat gue ngecas batin gue itu dengan gue sendiri.
Iya. Tapi kalau untuk orang ekstrovert kayak yang di sebelah saya ini, Saya ketemu orang banyak kan. Oke, lu ngecas batin lo dengan lu, Hai. wow, oke, I feel better now gitu. Iya. Tapi ketemu kalau orang. gue kan kayak give me space, itu gue. Makanya balik lagi, lo harus tahu kepribadian lo seperti apa. Dan gue juga mau ingetin, carilah pasangan yang bisa mengerti kepribadian kalian. Itu penting. Ya, tapi kan, kayak yang disebut kepribadian menurut gue tuh masih general banget tuh, mengenal kepribadian. Yang countable apa, Wak? Yang paling menurut lo penting akhirnya lo menemukan pairing lo yang kayaknya kalau udah ketemu dia mesti tahu tuh kepribadian lo yang ini. Yang paling core apa? Kalau Menurut gue, lo? Yang paling core menurut lo? Paling inti yang pasangan lo harus tahu, next pasangan lo harus tahu tentang lo. kesehatan mental gue itu penting. Kalau buat gue, pasangan gue harus tahu itu. Jadi ketika gue udah bilang, maaf gue butuh waktu, lo harus kasih gue waktu. Maaf gue butuh space, lo harus kasih Karena gue itu space. real, bukan berarti gue kenapa-napa sama lo ya. Oh gitu. enggak, bukan. Iya. Iya, tenang aja, gue udah cukup dewasa untuk gue bisa tahu masalahnya di lu apa bukan. Kalau emang masalahnya di lu, gue akan nanya lu langsung, lu kenapa sih melakukan ini, gue tidak suka. Kalau masalah di lu, ini masalah di lu, gue nggak perlu ngomong sama lu, tapi gue butuh waktu dan gue bakal balik ke lu dengan kondisi gue yang lebih baik. Iya. Tapi nggak semua orang bisa nerima tuh kadang-kadang. Emang susah. Dia mesti mengerti konsepnya dulu, ya nggak Itu sih? kan mak gue bilang tadi, cari bisa ngerti. Dengan cari ngerti konsepnya bahwa Nah, ini tuh konsepnya penting. apa? Konsepnya apa ya? Konsep diri lu seperti apa? Iya. Kalau gue tadi kan lu nanya gue gimana, jawaban gue itu. Makanya Iya, gue cari iya, cowok yang betul, seperti itu. Cari pasangan yang kayak gitu. Cari pasangan itu yang bisa mengerti. Iya Karena dengan segala sesuatu yang udah terjadi dalam hidup gue udah gak ada porsi kalau memang gue harus menghadapi orang yang masih gak bisa mengerti hal basic tentang gue Itu tuh. basic loh sebenarnya. Tapi nggak Kalau banyak itu aja orang. lu PR-in, gue give up. Kalau itu aja jadi masalah. Jadi masalah, Udah mending lu jalan. Lu bikin gue bahagia biasa aja. Ya kan? habis itu dah. Gitu. Udah gitu. Iya. Karena kan kalau kita sering gini, kalau cowok sering bilangnya gini. Gue nggak mau kalau ada masalah gue harus selesaikan sekarang juga. Tapi belum tentu semua orang bisa kan. Iya. Makanya tadi lo bilang, ntar dulu deh. Ini kita baru mengalami sesuatu ya. Iya. Gue cabut dulu ya. Betul. Terus gue waktu. Nah cowok kadang nggak bisa terima tuh. Ya nggak cowok sih, cewek juga mungkin nggak bisa. Gue harus selesaikan sekarang. Itu lebih ke karakter. Lebih karakter. Nggak mau gue kalau gue mau selesai harus sekarang. Tapi ternyata kan nggak. Ada orang yang emang nggak bisa. Ya udah. Yang nggak harus telan ludah dulu tuh. Iya. Tahan. Gitu. Jadi kalau misalnya emang lu, kalau gue percaya gini, kalau emang lu ketika ketemu sama pasangan yang sayang sama lu dengan tulus, mereka pasti mau kebahagiaan buat lu. Itu pengorbanan berarti. Itu pengorbanan, harus ada. Iya. Harus ada. Dan kalau mau ngomongin pasangan, manusia nggak ada yang sempurna. Pasti. Dan kita nggak bisa nuntut mereka sempurna. Tapi ada koridor-koridor harus dibuat list. Mana koridor yang harus checklist, mana koridor yang ya udahlah, ada syukur, nggak ada udah. Itu beda. Let's say ada 10 requirement lo sebagai yang ideal, at least 2 atau 3 itu udah inti tuh. Iya. Kalau enggak mendingan Itu gue udah Contoh gue, 1, gue nggak suka cowok kasar. pasti. Mau itu verbal, mau verbal itu juga nggak suka. Mau itu verbal, mau non verbal. Misalnya lagi marah ngomongnya kasar, sakit hati gue sebulan. Ngambeknya gue sebulan. Gue nggak bisa. Nada tinggi. Nggak bisa, gue nangis. Oh ya? Iya, gue preman loh, tapi gue dibentak sama pasangan gue nangis. Diem lo langsung. Dia nangis, ngambek, nggak mau kenal dia lagi sebulan gitu. Trauma. Ngambek gue lama banget. Oke. Gitu. Jadi kalau itu udah nggak checklist, gue tinggalin secinta apapun gue. Karena itu ada di koridor yang gue tidak bisa toleransi. Makanya lu bikin. Ada orang yang bodoh. Ada orang gini, nggak apa-apa laki gue kasar, yang penting duitnya kencang. Itu preferensi. Bebas. Preferensi, gue tidak menjudge. Ada yang, enggak, gue nggak mau dia sibuk kerja. Gue mau waktu dia buat gue. Nggak apa-apa, duit dari gue aja. Preferensi. Makanya ada koridor tertentu. Nah kalau gue yang nggak bisa diganggu gugat, kasar. Itu tadi tuh kasar. Gue nggak suka. Terus yang kedua pelit. Apa nih? Duit. Ya nggak hitung-hitungan. Muka gue langsung antagonis. Pelit. Gue nggak suka. Pergi lo jauh-jauh dari. Dan orang pelit belum tentu nggak punya duit loh. Emang. Bisa Gue jadi mendingan punya- sama orang yang ibaratnya kayaknya menengah,
tapi royal. Dibanding Gue bisa bantu angkat tangan, doa tiap malam tahajud, ya Allah angkat derajatnya, banyaklah rezekinya. Karena kalau dia udah kaya banget pasti royal banget. Pasti royal sama gue. Daripada gue udah sama orang yang kaya raya melimpah ruah, tapi pelit, iuh, ke laut aja lu. Lo gemain tuh, lo kasih efek tuh suara gue. Terus Gitu. Satu lagi? Yang agama. Itu gue non debat. 3 hal ya, kekerasan, pelit, agama. Itu 3 poin yang gue melaki nggak bisa gue debatin. Agama mau apa nih? Lu siapapun. Berjenggot apa? Enggak. Apa? Pemahamannya dia? Kita yang wajib-wajib aja lah. Sholat. Lu sholat enggak? Iya. Gitu. Terus lu takut Tuhan apa enggak? Lu aja nggak takut Tuhan, gimana lu takut gue? Oh iya bener juga sih. Terus gue mau ngarapin lu jadi imam. Yes. Terus gue mau balikin ke ilmu Islamnya dari mana cara? Karena Baca Quran aja enggak? Karena lu juga masih butuh bersimpuh. Oh kan? iya dong, gue dengan keluarga yang background agamanya kental. Gue ada Arab dan budaya Timur gue kental, jadi gue butuh itu. Oke. Itu 3 poin yang gue nggak bisa diganggu gugat. Ada yang udah mendekati dong. Hah? Kalau udah ada sih udah sikat ya. Belum. Belum ya. Belum. Ngantuk ya? Hah? Ngantuk. Ngantuk banget gue. Puasa aja berat. Puasa tuh maksudnya emang ada hari-harinya. Kadang berat, kadang lemes. Sama aja dong. Emang lemes banget. Bule tapi puasa. Ya kok puasa. Jangan direkamnya Nyet. Ini gue lagi ngeledek dia. Oh enggak. Pasti ngeselin banget. Tuh ada ini biar tahu nih. Ya aku tuh di lokasi. Pernah puasa. Iya nih sama dia. Udah sombong banget, puasa sombong. Emang di sini nggak puasa siapa Dibully aja? terus aku. Banyak sih. Orang nih kalau masukin ke Instagram, ya Allah semoga berjodoh. Lihat nih aslinya. Emang bener kan? Tapi berat juga Wadi, setia banget sama yang ini. Setia banget. Bagus lah. Puasa dong. Bacot. Itu bukan tikus nih. Pak, cuma tikus pak. Jorok banget sih. Hei, masa lu masak tikus-tikus kayak gitu? Mana sih anak-anak di mana? Suruh beresin dong, suruh bersihin abis ini ya. Baik. Paling males di rumah ada binatang-binatang kayak gitu. Kalau kita lagi enak nih hari ini nih, cuma di sini doang. Yang lain lagi pada ke jembatan Tanjung Barat, full sampai malam. Kalau hari ini gue santai, ya kan? Ini ngomongin politik lucu juga nih, tiba-tiba ya mungkin lo tahu juga, gue juga tiba-tiba ya, lo kan aktif di kepartaian. Apa yang dorong lo, Mas? Nah ini menarik nih ya. Apa yang dorong lo untuk punya niat lah, untuk tertarik lah masuk ke politik? Mungkin ini yang menjadi rangkuman dari obrolan kita tentang gue belajar psikologi, ya, tentang hidup gue. Apa yang lo alamin, pengalaman hidup? Itu dia kenapa gue mau terjun. Jadi gini Ben, gue tuh sampai udah capek banget ngejelasin sama orang kayak, kan hak asuh di lu ya, kok lu nggak bisa sama anak lu sih? Ya gue capek banget ngejelasinnya. Guys, di Indonesia ini tidak ada sanksi pidana yang menentukan kalau hak asuh sudah diketok palu ke siapa harus diikutin. Itu nggak ada tindak pidananya. Mereka cuma menentukan ketok palunya iya, tapi kalau si pihak tergugat tidak menjalankan itu nggak ada sanksi pidana. Karena bukan tanah, bukan apa. Iya, tapi kan sekarang gini dong. SDM manusia itu sangat ditentukan oleh parenting loh. Yang gue mau debatin ya, SDM gue itu adalah sangat ditentukan oleh parenting. Jadi ketika hal dasar basic dalam satu negara yaitu ranah keluarga aja hukumnya tidak jelas. Menurut gue itu fatal. Jadi gerakan gue kenapa gue mau masuk partai di bidang perempuan dan anak, gue spesifik ya bidangnya. Jadi bidang gue itu memang perempuan dan anak, itu karena gue mau one day mungkin dengan cerita yang gue punya dan dengan tesis yang udah gue buat, which is itu adalah salah satu karya ilmiah dan penelitian resmi. Tesis gue itu kan apa tau nggak? Apa? Hubungan psychological distress dengan separation anxiety. Terus? Hubungan psychological distress dengan gangguan insomnia yang dimediasi oleh separation anxiety pada orang tua yang tidak bisa bersama anak. Itu ya ini lu banget ya? Iya, itu hidup gue. Dan itu 1 menit, dan itu terbukti hipotesanya itu stres orang tuanya.
Jadi fakta tuh jadinya. Fakta, itu penelitian gue. Partisipan gue 78 orang. Jadi kalau misalnya memang suatu hari gue dikasih ruang untuk gue mendebati hal ini, gue punya bukti fakta ilmiahnya, gue melakukan penelitian gue sendiri. Kalau misalkan, orang tua tuh stres lo gak bisa sama anak, jangan ributin anaknya doang kalau cerai. Orang tua lo juga lihat, orang tua sisi psikologis orang tua tuh seperti apa. Dan di Indonesia itu sudah wajib, karena di negara lain sudah seperti itu. Itu gerak gue mau ke politik, tujuan gue cuma itu, memberikan keadilan kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Gue tidak ngomongin gender ya. Pokoknya pihak manapun yang punya hak asuh, mereka harus mendapat hak mereka secara tegas. Sekarang masa kita ngelawan lampu merah aja ditilangnya sih, Pak? Ini hal fatal loh. Ini masa depan. Ini masa depan SDM Indonesia. Harusnya bisa dikasih lebih attention. Itu nanti yang bakal gue mau. Lu punya visi, karena emang orang itu masuk visi politik. Gue. Kan kita dari dunia hiburan ini banyak yang masuk ke politik dibilang haji mumpung terkenal, tapi tidak semua. Lu punya visi itu, punya misi itu lah. Iya, benar. Jadi udah itu aja yang menjadi ngedorong gue untuk ke politik. Ih gila, sebenarnya masih banyak banget pengen ngobrol ya. Cuman karena dari tunggu, nanti kita bikin lagi. Wah, thank you banget. Sukses, lu sehat. Amin. Nanti kita curhat-curhat lagi, Wak. Iya pasti. Thank you juga ya, Ben. Thank you ya. Dadah. Dadah.